penumpang meninggal dunia. Mendengar itu berkeringat tubuhnya, menetes air matanya, gemetar badannya. Dia langsung sujud, dia menangis, mohon ampun dia kepada Allah. Ternyata ini hikmahnya telat bangun, ini hikmahnya kejebak macet, ini hikmahnya ditinggal oleh pesawat. Dia telepon lagi istrinya. Kering, mama. Lain kali minta yang banyak. Aduh, minta yang banyak itu malah kepengen banget lah. Cerita yang saya sampaikan ini menitipkan pesan dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita memandang sesuatu itu jelek menurut kita, tapi sebenarnya bagus untuk Allah dalam hidup kita. Leres? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita memandang sesuatu itu indah, bagus menurut pandangan kita, tapi sebenarnya buruk menurut Allah untuk kita. Leres? Bu, sekali lagi maafkan saya terlambat datang. Manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Yakinlah rencana Allah lebih indah dari apa yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Hadir juga di tengah-tengah kita nampak ada abang-abang kita yang gagah. Ada dari TNI, ada dari Polri. Saya selalu menitipkan pesan kepada para jamaah. Kalau ada tentara yang jahat, jangan katakan TNI-nya. Itu hanya oknumnya. Setuju? Setuju. Masih banyak tentara-tentara soleh lainnya. Salah satunya ada di hadapan saya. Bapak Boimin. Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah. Saya sering menyampaikan kalau ada polisi yang jahat, jawab yang sambung. Kalau ngomong suka benar. Kalau ada polisi yang jahat, jangan bilang Polrinya, itu cuma oknumnya. Yakin saya masih banyak polisi-polisi yang saleh lainnya. Salah satunya ada di hadapan kita. Abang kita, Bapak Daniel Ginting. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dalam setiap langkah-langkah tugasnya. Amin. Saya sayang dengan TNI, saya hormat dengan polisi yang soleh. Saking hormatnya saya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur, pelan-pelan saya doakan. Kalau tidurnya saja saya hargai, apalagi bangunnya. Alhamdulillah. Dan yang tidak saya lupakan, teman-teman Banser yang sudah susah payah tadi mengawal saya dari luar masuk ke dalam. Mudah-mudahan setiap tetes waktu keringatmu akan dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin. Dan yang terkhusus, semua jamaah yang hadir hari ini di hadapan saya. Di satu sisi saya senang hadir di sini, tapi di sisi lain saya mulai merasakan H2C. Harap-harap cemas. Apa yang saya cemaskan Pak Kades? Nampak di depan mata saya tanda kiamat sudah dekat. Jumlah perempuan mengalahkan laki-laki. Itu bocoran dari Nabi. Salah satu tanda kiamat sudah dekat kata Nabi, ayyakillar rijal, lelaki jumlahnya lebih sedikit nanti. Wa yaksuran nisa, perempuan jumlahnya lebih banyak. Sekarang ada di depan mata kita. Di sebelah sono perempuan, di sini full perempuan.
Di sana perempuan, di belakang nampak bapak-bapak seperti kaum tertindas, dihimpit oleh emak-emak. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran berapa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuannya. Kata Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kalau sudah dekat betul dengan kiamat, nanti lihat saja, kata Nabi, jumlah laki-laki 1 orang, jumlah perempuan 50 orang. Sekali lagi saya ulangi, sekali lagi, laki-lakinya 1 orang kek, perempuannya 50. Kakek sanggup. Laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sekarang sensus di Jawa, laki-laki 1, perempuannya sudah hampir 20 orang. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan sekedar ngomong, yang keluar dari mulut Nabi petunjuk dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor yang mendatangkan saya ke Jambi ini. Yang menghadirkan saya bukan gubernur, yang membiayai safari dakwah saya dan Mas Iwil bukan wali kota, bukan bupati, dan bukan orang paling kaya di Jambi. Ternyata siapa yang berkorban secara materi, tenaga, dan pikiran? Ternyata mereka anak-anak muda terbaik di kota Jambi ini. Tepuk tangan buat mereka. Mereka menyebut komunitas mereka Kiswah Center. Kiswah artinya hasanah, Islam, dan dakwah. Masih muda tapi mantap jihadnya. Walaupun masih muda, mereka sedang bergelora ingin menenangkan hatinya Rasulullah. Alhamdulillah. Ayo lihat anak-anak muda sekarang, apa kerjaannya? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, begal, game online. Masa mudanya jangankan menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan orang tua saja dia tidak mampu. Leres? Jangankan bermanfaat bagi agamanya, bagi bangsanya tidak ada manfaatnya. Jujur saya terkadang suka sedih lihat video-video yang beredar yang viral. Salah satunya tentang tingkah laku anak-anak remaja Indonesia sekarang. Bapak Ibu nonton gak ada video anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu dengan seorang nenek. Nenek tua, bukan ditolong, tapi ditendang. Nonton gak? Nonton? Nonton. Bapak polisi yang saya banggakan, itu kejadiannya, TKP-nya persis di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita. Demi Allah, kejadian itu di depan mata saya, di depan mata saya. Tapi saya nggak sempat menolong si nenek. Saya nggak bisa menyelamatkannya, walaupun di depan mata, karena secepat kilat di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu, Pak Kades. Bukankah itu di depan mata saya? Ini teknik ceramah terbaru yang baru saya karang. Mantap? Mantap. Kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut, itu sudah bisa dipastikan copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Leres. Bapak Ibu, dari Jakarta saya datang ke Jambi naik pesawat terbang. Saya tidak sendirian, bawa gerbong. Salah satunya asisten saya yang langsing.
Semua tiket pesawat saya, asisten saya, yang bayar bukan panitia. Silakan tanya BKN acara panitia ini, tidak diminta biaya sedikit pun tiketnya. Alhamdulillah. Yang bayar Kiswah. Bu, jangan main-main, harga tiket sekarang mahal. Apalagi asisten saya ini Pak Kades, ini kalau naik pesawat dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian kalau dia ke bagian pesawat transit, otomatis pesawatnya kecil, kursinya pasti sempit. Nah, asisten saya nasibnya duduknya sering terhimpit. Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari yang berbaik hati. Dari jauh pramugari melihat, oh itu asisten Ustadz Al-Habsyi. Pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di sini, kami tawarkan solusi buat abang. Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bu, hotel saya dan rombongan yang bayar Kiswah Center. Panitia hari ini tidak dibebankan biaya hotel sedikit pun. Alhamdulillah. Mobil antar jemput saya ke sini yang bayar Kiswah. Panitia nggak dibebankan sedikit pun. Bahkan sarapan pagi, makan siang, makan malam saya yang bayar mereka. Panitia nggak usah repot-repot. Nyiapin makanan buat saya nggak usah Pak Kades. Nggak usah Pak Kades mau nyiapin ayam bakar, daging rendang, ikan goreng, nggak usah. Bungkus aja. Bu, bahkan hari ini panitia tidak perlu ngasih saya 1 rupiah pun. Saya betul-betul dihadirkan hari ini gratisan untuk semua warga. Alhamdulillah. Maaf kalau Pak Kades mengundang saya pribadi, mohon. Tapi hari ini dihadiahkan oleh Kiswah Center. Makanya saya ingin mengingatkan semuanya, rugi yang hari ini nggak mau datang ke sini. Belum tentu loh sejarah ini akan terulang kedua.